Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang video linear yang bertemakan tentang pahlawan nasional. Saya Yuva Adila dengan NRP 152021 dan Saya Wahyu Ajrul dengan NRP 15 2021 104. Saya Kevin Wazarifano dengan NRP 15 2021 107. mungkin videonya bisa disimak berikut ini. 17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Beginner van mijn jeugd. Toen een vriend. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Di masa pendudukan Jepang, Hatta dianggap sebagai tokoh yang terlalu berpengaruh, sehingga mereka memilih untuk tidak menentangnya terlalu jauh. Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi ia menggunakan posisinya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai tujuannya. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua dari putra, anggota BPUPKI, dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta berbagi otoritas dengan Soekarno, di mana ia menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Selama 5 tahun pertama, mereka saling membagi tugas dan bekerja secara harmonis untuk negara yang masih sangat muda. Herbert Feith menggambarkan Hatta sebagai sosok administrator, intelijen, terlatih dalam ekonomi dan analisis sosial, serta manuver organisasi. Hal itu dapat melengkapi Soekarno yang lebih bertipe karismatik dan solidarity maker. Tak hanya menjadi wapres, Hatta juga pernah beberapa kali menjadi Perdana Menteri bagi Indonesia. Kerjasama dengan Soekarno ternyata harus menemui akhir di tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Sejak tak menjadi wapres, perannya di muka publik sudah semakin minimal. Hatta akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1980 dengan berbagai warisan pentingnya untuk bangsa ini. Perlu diakui jika Hatta telah menorehkan banyak tinta emas bagi bangsa ini. Lalu, kalau menurutmu, warisan apa yang paling penting dari Hatta?
Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini dilahirkan Adipati Aryo yang sejatinya sudah pernah memiliki 3 orang istri secara sah. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Kirim Kartini ke temannya di Eropa. Saat itu Mr. Aben menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diterbitkan dengan judul Door Duisternis to Light, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Nama sekolah tersebut Sekolah Kartini. Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan ulang buku itu dengan judul baru yang telah diterjemahkan. Buku itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Soekarno adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1967 bersama Muhammad Hatta. Ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dilahirkan dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan sang ibu ialah Ida Ayu Nyoman Rai pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah dasar berdarah Jawa dan ibunya adalah putri dari keluarga bangsawan Bali. Soekarno merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Soekarno mulai aktif di dunia politik sejak tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi HOS, Cokroaminoto, dan teman seperjuangannya seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno muda juga sudah aktif di organisasi Trikoro Darmo dan menulis tulisan di harian Utusan Hindia. I address the leaders of nations and the builders of nations. Soekarno dibebaskan dari penahanan pada tahun 1942. Pada awalnya, Soekarno mendukung kedatangan Jepang, kebijakan pendirian organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI, menjadi pengaruh Jepang untuk mengajak kaum nasionalis bergabung. Pada masa kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan sebagai bentuk lepasnya Indonesia dari belenggu kolonialisme. Ia ditunjuk menjadi Presiden pertama Indonesia dan memimpin Indonesia hingga tahun 1967. Selama memerintah, Soekarno memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selama menjabat sebagai presiden, Soekarno memiliki banyak prestasi di dunia internasional. Beberapa keberhasilan yang diraih suksesnya, misalnya ada konferensi Asia Afrika atau KAA, pembentukan gerakan non-blok atau GNB, pembentukan
dan hubungan diplomatik dengan negara besar seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Pada periode 1963 hingga 1966, Soekarno menyulut ketegangan dengan Malaysia dengan alasan tidak menyetujui penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni kerajaan Inggris. Untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Pada tahun 1965 terjadilah insiden G30S yang menjadi awal kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akibat dari G30S ini, kondisi Indonesia menjadi tidak stabil, yang mengharuskan Soekarno bertindak mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dari surat inilah kemudian mandat kepemimpinan Soekarno berpindah ke Soeharto, hingga secara resmi pada tahun 1967 Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, dan Soekarno meninggal pada tanggal 27 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.